Yes, Jakarta Chapter, Beat Listener, kembali ketemu sama Harry Big Bang. Nah, bicara Jakarta Chapter yang pastinya kita selalu bicara ngomongin tentang mobil lah gitu. Daripada ngomongin orang, kita ngomongin mobil ya. Nah, bicara mobil ini selalu ada saja yang pecinta mobil merek tertentu. Saat ini kita undang dari klub TVCI. TVCI itu apa? Kalau VCI gue tahu kali, Vios Club Indonesia. Yes. T-nya? Toyota. Kita Toyota, dari brand ya. Toyota. Dibayar berapa lu pakai merek itu? Waduh. Enggak. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Kalau ngomongin Vios emang bentuknya ya. Bentuknya tuh Kita apa tuh sih? ngelihat dari Gen 1 dari mulai awal kita udah tertarik. Gennya apa nih? Generasi kita maksudnya? generasi. Oke, iya. Karena kan di Vios itu udah beberapa kali keluar generasi kan sampai yang terakhir nih generasi. Kalau nggak salah awalnya 2003 deh. Awal 2004. Oh 2004 ya. Awalnya 2004. Ini yang benar nih, dia apa yang gua nih? Kalau untuk Seingat gua ya. kalau untuk mobilnya sendiri, untuk Toyota Vios itu pertama kali di generasi pertama 2003. Oh 2003. Betul. Iya. Tapi untuk TVCI sendiri baru di 2004. Sekarang gue tanya, kenapa lu milih mobil itu? Om Ivan dulu deh. Oke, silakan. Kenapa? Karena lebih fungsional. Jadi saat untuk pemilihan mobil tuh lebih pilih ke fungsinya. Karena untuk daily terus apa nih yang dicari kan, kita nyari yang irit dan irit? banget. Untuk irit tuh banget, terus powernya pun juga keluar. Makanya kan dia sampai punya tagline tuh power saver speed maker. Wis, Keren ya. keren banget. Kayak gitu. Oh jadi itu ya ya, pilihannya. Betul. Sampai sekarang yang ente modif apaan? Eh, Mobilnya? ya ada aja lah dikit-dikit pasti di Oh mobil, ada. dari tampilan, Ya pasti mau luar ban dalam. deh ya kalau Vios mah ya. Velg pasti. Iya dia pelek agak lebar dikit dah gitu. Betul. Kayak kalau velg tuh udah kayak sunnah kayak itu kalau itu. Iya, dia kalau udah ditambah dikit, wih gila kayak. Lain lah. Ente pokoknya. sendiri kenapa milih mobil Vios? Satu dulu karena gue masih kuliah juga ya, Iya. sama sih kurang lebih irit lah. Terus space buat kita naruh barang segala macam sama buat modif ya masih proper lah. Enak Jadi ya? enak dapet, looknya dapet, fungsionalnya juga dapet. Pernah terjadi apa di dalam mobil itu? Waduh, banyak. Banyak tuh. Gue bukan penyiar aja paranormal. Apa yang terkesan pada saat naik mobil itu? Naik mobil ya mulai dari senangnya ada. Ini mobil legend loh. Iya. Iya banyak yang nyari juga kan. Alhamdulillah sekarang juga antusiasnya banyak. Banyak ya? Kebetulan gue di anggota ya, divisi Iya, anggota. Itu iya. pun masih banyak yang pengen join ke kita, ke TVCI. Karena apa? Orang kadang udah ngambil itu pengen tahu lagi sih. Makanya ikut kenapa sih join gitu kan. Iya. Kadang tuh biar masalah-masalah yang tahu tuh kita di TVCI, oh udah tahu problemnya begini, solvingnya begini. Saling ini ya. Betul. Nah kalau boleh tahu ente anggota nomor berapa? Wah nomor udah 1084. 1084. 1084. Iya. Dia termasuk orang lama sebenarnya kalau ini. Orang lama ya Iya. itu mah ya. Keseluruhan. Dia juga sebenarnya tuh ID-nya masih di bawah 1000 harusnya. Cuman karena Nah lu ada apa nih manajemennya gimana? nih? Kok bisa? Kan emang kalau di kita tuh ketentuannya adalah harus punya SIM. Ya. Nah dia udah mulai join tuh dari belum punya SIM. Kebentur di umur. Anak Badung juga. Dia belum punya SIM udah naik mobil. Iya begitulah kurang lebih. Tapi jangan ditiru ya. Tapi dia tetap masuk jadi anggota waktu itu. Nggak bisa keterima secara administrasi. nggak bisa karena belum ada SIM. Gitu setelah punya SIM baru langsung dia proses pendaftaran dapatnya keburu kepala 1000. Bus. Kalau kita ngomong bukan jabatan ya, apa sih posisi Anda di klub ini di komunitas ini sebagai Saya koordinator divisi anggota. Jadi memang karena ngimpun anggota. jadi anggota aja nggak bener nggak punya SIM. Gimana lu jadi koordinator coba? Itu kan dulu. Oh dulu ya dulu. Sekarang ya. udah tertib. Sekarang tertib. Punya masa lalu lah ya. Masa lalu ya. Jadi di divisi anggota kebetulan ini sekjen kita. Sekjen. Sekjen di- kerjanya lebih capek ya. Capek Dia keseluruhan kan ya. Keseluruhan. tangan kanan ketua kita di chapter. Nah, ente kesulitannya apa sekarang pada saat perekrutan anggota dan Oke, kesulitan apalagi semenjak Covid ya. Oh iya, pernah. Semenjak Covid ini kan orang yang tadinya mungkin aktif ke klub apa semua sekarang mulai redup. Agak sedikit antusiasnya berkurang. ya ngapain lah gitu, Gitu, ya. karena
Itu kan tugas ente kan, tugas. Betul. Jadi memang ketua nih mana nih anggota kita saya yang Iya. dicari-cari. Oh jadi lu nggak usah nyari yang nyalain yang lain-lain dia kan? Iya benar udah. Jadi Nggak usah buruan alasan COVID nggak perlu nggak kan? terima nggak. Kita nggak terima alasan pokoknya harus ada. Biar lu. Terus akhirnya gimana gitu menghadapi kayak COVID kayak gitu? Nah, COVID kemarin emang kita sempat vakum. Kita nggak ada acara sama sekali, tapi selesai COVID kita go show lagi, kita ikut ada banyak kegiatan lagi sehingga kita mulai hidup lagi. Salah satunya kegiatan. Salah satunya kayak kita tetap ada kayak kemarin buka puasa bersama. Itu pun kan Bukber ya. Betul, antusias lagi. Terus ada kopdar gabungan kemarin kita di Bandung. Itu pun salah satu narik minat juga. Kopdar gabungan. Betul, kopdar gabungan. Jadi kan di TVCI itu kan punya beberapa chapter, nggak hanya Iya. di Jakarta. Nah, ente ini om-om ini Kita semuanya dari dari Jakarta, TVCI chapter Jakarta. Jakarta ya. Terus kalau jumlah berapa Jakarta? Jumlah Jakarta kalau keseluruhan itu ada sekitar hampir 200 kurang lebih. Wih, cukup banyak Hampir gitu ya. 200. Kurang lebih total yang punya ID dari Jakarta. Tapi kembali lagi karena kan ada yang redup, ada yang ya kurang lebih yang Keanggotaan tuh ada fluktuasinya nggak sih? Ada yang keluar, ada yang masuk lagi atau apa? kalau TVCI keluar nggak ada. Oh, Kalau keluar nggak ada di itu. karena kan ID itu melekat sampai kapanpun member itu ada selagi Kalau mobilnya dijual gimana? tetap kita ada punya TVCI Family namanya. Walaupun udah nggak pakai Vios, ada rasa kekeluargaannya sama, tetap kita kopdar bareng, duduk bareng, apa itu juga bareng. Oh, yang penting kumpul gitu ya. Betul, Gitu. betul dong. Nah, kalau ada anggota baru nih, apa sih keuntungannya gue masuk divisi? Keuntungan nih Om. Yang pertama kan pasti tadi kalau dia ada problem atau apa, kita udah tahu lah solusinya kadang kayak gini. Terus yang kedua juga beberapa member baru tuh dengan ikut ke kita, entah itu dia member Jakarta kan sering mobile ke Bogor, ke Bandung. Kalau ada trouble di jalan karena kita kekeluargaan juga erat, kadang antar chapter tuh saling tolong menolong. Dalam via apa? Medianya atau? Kalau kita pakai Telegram, kalau nasional Telegram. Oh, Telegram gitu. Jadi kita ada kesulitan mesin atau apa di jalan, kita tinggal kontak. share, Om tolong dong entah di kilometer berapa nih kita ada trouble. Nah biasanya chapter yang paling terdekat itu siapa nih yang bisa bantu gitu. Biasanya tetap pasti ada yang kita datang untuk bantu. Kalau mau jujur, kelemahan dari mobil ini apa sih? Vios ini? Image. Hah? Image. Kenapa image? Vios tuh cenderung image-nya sudah keburu melekat image taksi. Oh, image itu kuat ya? Iya, kuat banget. Tapi bagi gue ini orang awam ya, kalau main warnanya beda aja catnya, enggak juga gitu. Keren kan dia bentuknya gitu kan. Lebih ke warna bener. Cuma kan lebih ke karena image-nya udah ngelekat banget sih Om soalnya kalau itu. Ya, hampir semua taksi pakai Vios ya. Betul. Karena irit itu kan sebenarnya. Irit, bandel banget mesin. mesinnya Om. Itu mesinnya ibaratnya ogah masuk ini deh, masuk bengkel mesinnya. Hampir nggak ada masalah. Buset. Sampai begitu. Mesinnya. Untuk mesinnya, tapi untuk iritnya. Jadi kalau secara ketahanan terus keiritannya juga makanya udah teruji kan sampai dipakai oleh taksi. Iya. Akhirnya image-nya ya udah nempel ke kita. Padahal taksi sendiri itu bukan Vios sebenarnya. Secara tipe kalau kita cek di surat-surat itu tipenya Limo. Yes. Oh, Limo. Ya, Toyota Nah, Limo. Vios ini kan ada generasi 1, 2, 3 kalau nggak Betul, salah ya. betul. Terus kalau yang Limo ini Sama. Secara body, tampilan 95% itu mirip. Hanya beda di beberapa titik tertentu aja. Oh. Gitu, benar. Jadi kalau misalnya yang cukup edik dengan Vios sampai tahu detailnya itu mungkin bisa dengan cepat ngelihat oh ini Dia tahu gitu. Bisa bedain dengan cepat. Ibaratnya kalau yang bekas taksi gitu ya. Iya. Bisa Ini dia urutannya apa sih? Dari Soluna atau beda, langsung Vios kalau ini. Kalau Toyota tuh langsung ngeluarin Vios dia. Dia nggak dari Vios ya sebelum. Vios gitu. Betul. Kalau Honda City? Beda brand itu. Oh, dia beda itu udah beda ya. Sama tipe beda pesaing gitu. Oh. Setipe tapi beda brand dan ya untuk di kelas yang sama antara Vios dengan City. Nah, komunikasi antara yang kayak di Bandung tadi lu ada gathering bareng gitu. Itu seperti apa sih menjaga komunitas ini yang ada di Bandung, ada di Semarang atau apa gitu? Mungkin
Pasti sih gini, balik lagi ya, kita namanya berkomunitas, berarti kan tetap perlu namanya jiwa sosial ya. Nah, Iya. mungkin dong kita udah nongkrong, ngumpul bareng, tapi tetap diem aja Iya, orangnya. iya. Tapi dari sisi kita akan tetap rangkul, kita ajak ngobrol gitu. Nah, selebihnya setiap kali ada acara tuh kita selalu ajak, ayo kita mau ada acara nih, misalnya kopdar gabungan di Bandung, atau misalnya ada acara di Semarang, ada Iya. chapter lain kita berangkat. Selebih di sana ya kita kenalan, ngobrol bareng gitu. Jadi itu akan memulai relasi baru untuk kedepannya. Jadi dimulai dari event-event yang kita datengin. Iya, ada gerakan untuk menambah anggota nggak sih? Atau memang gimana? Ada. Nggak cukup masif sih untuk sementara ini. Jadi kita lumayan pasif ya untuk member baru. Jadi tinggal yang mau join, hubungin. Tapi kita nggak masif untuk mencari. Untuk saat ini ya, mungkin belum tahu untuk kedepannya kalau kita ada gebrakan baru nih cukup masif dari Bapak satu ini. Pernah bikin pertemuan se-Indonesia nggak? Pernah. Terakhir kita kemarin waktu anniversary untuk Toyota Vios Club Indonesia yang secara nasional itu di Semarang kemarin. Di Semarang, di Iya. mana? Di Bandungan. dekat sana lah Oh, hampir. dekat-dekat sana ya. Kalau ketawa gue nanya. Ya dekat-dekat sana, artinya Iya. udaranya masih enak ya. Nah, sejuk karena sejuk, adem jadi betul. Nah, yang untuk Aduh, yang anak terdekat, mobil. kalau untuk yang terdekat sendiri kita baru nanti besok di 17 Agustus tuh ada anniversary lagi dan sekaligus Jambore Nasional untuk Toyota Vios Club Indonesia yang nasional. Yang di Semarang berapa? Apanya? Anggota yang datang atau yang mewakili dari daerah gitu. Berapa Mas kemarin? Kemarin hampir ada 250 kali ada ya kita ya. Waduh, itu kredit juga Seluruh ya. Indonesia. Iya. Termasuk kredit lagi. Tapi mewakili kan, ada yang Mewakili, dari betul. mana. Kalau yang kemarin itu karena judulnya hanya perayaan anniversary aja. Ah. Jadi ibaratnya yang penting chapter ngirim perwakilan. Iya, Kalau iya. yang besok ini 17 Agustus 2024 ini di Bandung acaranya itu sekaligus dengan Jambore Nasional. Jadi diwajibkan tiap chapter tuh mengirim berapa orang. Ada target orang yang harus dipenuhi. Lebih banyak dong kalau gitu. Pastinya. Karena ada target kita upacara dengan berapa orang? 1995 berapa sih orangnya? 1945. Oh 45 iya. Kok 1995 salah ya? 1945. Tapi kapasitas mobil yang datang udah diperhitungkan nggak tuh? Pastinya. Pastinya udah Iya, ada ya. heeh. Gua lihat ada yang beda bajunya nih. Apa beda warna ya? Iya, apa jabatannya lebih rendah yang begini. Yang Tapi agak suka belusukan kayaknya kalau dia. Warnanya lebih warnanya lebih gelap. enggak, emang ada perbedaan warna apa yang Sebenarnya kenapa? enggak. Untuk warna sama. Hmm. Hanya berarti ini lebih lama aja dia dapat baju ini. Lebih dulu. Karakteristik dari anggota apa TVCI ini terutama chapter Jakarta ya. Apa sih, seperti apa sih? Oke, karakteristiknya Yang cuman gaya-gayaan nongkrong udah atau kalau kita sih tetap kekeluargaan yang pertama. Jadi karakteristik itu kayaknya lu butuh keluarga banget ya. Ya. Banget. Banget. Dari wajahnya. Iya. Tolonglah segera serius, Pak. Nah, kita tuh jadi Ngomong keluarganya dalam banget matanya. Dari dalam hati banget nih. emang kan Vios bukan, mohon maaf, bukan untuk menengah ke atas. Kadang kan Vios itu ya dari yang pemula mobil Iya, pertama iya. sampai kelas menengah lah. Jadi memang di Tapi itu mobil punya bentuk yang dahsyat loh. dahsyat dan timeless. Iya, Timeless. kelihatannya dari ya gue salah satu pendambang mobil itu sih. Waduh. Ayo dong ditunggu. Join. Ah? Ada yang mau jual nggak? Nggak. Ada. Oh, nggak tahu. Rupanya dia calo nih bukannya. Kan namanya mau ngebangun keluarga. Iya, iya. Dana dong. Iya. Dan alhamdulillah di sesi terakhir ini kedatangan Ketua kita. Om Ketua ya, Pak Ketua. Gue boleh tahu tanya ente nggak kenapa Mas Arief ini bisa jadi ketua? Saya bisa jawab ya. Iya. Yang pasti karena Apa karena memang dia udah tua atau kan? enggak dong. Enggak ya. Jadi ketua itu terpilih berdasarkan pemilihan umum dalam chapter Jakarta aja. Gitu. Jadi kita Iya. ada pemilihannya juga. Jadi nggak semata-mata langsung ditunjuk. Oh jadi ketua enggak. Jadi Oh ada mereka serangkaian ngelihat dulu pemilihan. karakternya. Yang pasti awalnya ada yang dicalonkan oleh suara member terbanyak, ada juga yang mau mengajukan diri silahkan. Nanti jadi naik ke kontes pemilihan umum gitu. Periode keberapa ini Mas Arief jadi ketua? Om Arief ini kebetulan jadi ketua karena insiden sebenarnya. Waduh, Karena awalnya Mas Arief ini dia sekjen. Om Arief ini sekjen. jabatan ente sekarang ini. Iya. Awalnya jadi ketua yang sebelumnya itu setelah
setelah pemilu hitungan 2-3 bulan ya kurang lebih ya beliau ada case ada kendala sehingga yang bersangkutan keluar dari TVCI. Nah Om Arief karena sekjen akhirnya naik otomatis jadi ketua. Enggak, gue lebih tertarik dengan kendala tadi gitu. Kendalanya dalam Kenapa bentuk suka apa? bahas masalah gitu? Entah yang oknum, yang apa. Saya Soalnya berusaha memang jauh dari masalah. namanya komunitas kan jelimet banget kan gitu. Tapi kalau nggak ada masalah jadi nggak seru dong komunitas. Iya, benar. Jadi nggak seru kayak hambar datar. Karena aja masalah gitu. itu kita jadi maju ya. Iya betul. Ngomong-ngomong masalahnya apa tadi? Apa ya? Nggak jauh-jauh lah kalau masalah pasti itu lagi sebenarnya. Nah terus Mas Arief periode keberapa nih ketua? Pertama ini 2004. untuk Jakarta dari 2002 sampai 2024 kita per 2 tahun. Cukup lama ya. Kok nggak diganti-ganti Mas Arief? Oktober nanti ini kan baru ada pemilihan lagi akhirnya untuk Jakarta ketua. Nah Om Arief ini digadang-gadang akan melanjutkan periode 2 gitu. Lanjutkan. Enggak bisa. Jadi gini sebenarnya. Jadi kita Ketua jago ngeles lu biasanya. Iya. kita kan jadi selain kita bina TVCI chapter Jakarta secara kekeluargaan, guyup, pertemanan juga, kita juga demokratis. Benar tadi kata Mas Ivan kalau awalnya saya sekjen, terus kemudian ada sesuatu hal, kemudian saya naik dari situ, lalu kemudian diadakan pemilihan dan saya terpilih. Saya sih berharap bahwa di Oktober ini kita ulang tahun kan 20 Oktober ya. Ulang tahun ke? Iya. Kalau tahun ini insya Allah ke-6. Wow. Oh ke-6 ya. Wih udah lama. Nah di Oktober ini saya sih berharap bisa ada penggantinya. Karena apa? Kita kan sama-sama pasti punya masing-masing personel punya karakter. Dan karakter dasarnya kita TVCI sudah tahu lah. Jadi paling tidak bisa nggak melulu saya gitu. Itu sih pandangan saya, harapan saya. Jadi setidaknya kan teman-teman masih punya chance untuk ngembangin TVCI Jakarta. Kalau teman-teman masih mau milih mau apa Mas? Itu adalah sama dengan capek sebenarnya jadi ketua. Iya. Ada wajah kelelahan nih Mas. Betul. Kalau bisa sedikit cerita ke belakang story dari TVCI ini seperti apa sih Mas, garis besarnya aja gitu. Oke, Dan kenapa juga Mas Arief gabung di dalamnya gitu. Oke, jadi gini, tadi sudah disinggung oleh Mas Wira bahwa Denger. dengar, Oh, dengar. on the way ke sini kita Iya. bisa dengar. Terus kan di awal kita sempat cerita 12 Agustus 2024 kita bersepakat ya kita nyebutnya para founder kita ya. Revisi 2004. 2004 sorry. Iya. Sorry koreksi tadi bukan 2024. Udah ketuaan ini namanya. Dia lupaan nih. Jadi kita bersepakat terus kemudian terbentuklah TVCI dan itu disepakati di Jakarta ya. Dan itu kan proses terus berjalan. Itu nasional. Untuk Jakartanya sendiri kemudian setelah kita dilihat bisa cukup lama memang rentangnya, cukup dilihat bisa berdiri, maka tanggal 20 Oktober 2018 sebelum Covid itu kita sepakat dan kita deklarasi chapter Jakarta. Iya. Itu. Terus kita sih berharap bahwa ini tetap terus jalan karena secara pabrikan kan Toyota masih produksi Vios. Iya. Walaupun secara sistem udah mulai hybrid segala macam, tapi tetap dengan adanya proses ini kan kita bisa berkesinambungan. Melalui ini juga saya juga mau tadi sempat disinggung kita ada ikut aktivitas drag race terus kemudian kita rencana ada Kopdargap. Jadi rencananya besok ini disentuh sekaligus mau kita sisipin kita ada Kopdargap region chapter terdekat Jakarta, Bandung, Bogor, Serang, Tangerang untuk bisa kumpul bareng. Nah, tadi saya sempat dengar teman-teman Mas Ivan dan Mas Wira sudah info insyaallah dengan semangat Lebaran ini kita akan adakan di Halal bihalal. Di Serang. Serang juga oke, kita jadi hostnya, kita insya Allah akan kumpul di sana. Satu hal lagi secara nasional kan tadi cerita Agustus. Insya Allah Agustus ini Ketua Umum kita sudah memberikan mandat. Coba kita bikin Jamnas Jambore Nasional Toyota Vios Club Indonesia
insya Allah bertempat di Bandung Agustus ini. Terus kemudian kita berencana mengumpulkan 1.945 member. Iya. Terus kemudian dengan Pelaksananya dari TVCI Jakarta. itu pusat. Oh, pusat ya, dari Jadi pusat. TVC itu terdiri dari beberapa chapter, ada Jakarta, ada Bandung, Semarang, Jogja. Nah, nanti semua dikumpulkan di sana. Jadi kita punya rencana 1.945 member kumpul di sana. Terus kemudian rencananya kita akan upacara bendera bersama. Oh iya. Salah satunya gitu. Jadi Iya. jadi tidak melulu ngumpul klub terus kemudian hura-hura kan orang Ngobrol-ngobrol gitu. ya. Tapi kita juga nunjukin kita juga loh punya nasionalisme, Iya, punya iya. cinta negeri ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang bikin capek itu jadi ketua tuh apa sih, Mas, untuk klub-klub seperti ini gitu yang Oke, menarik ya. kita- Jadi tuh kan ngomongnya semangat ini. Curhat, sekalian curhat. Biar didengar sekalian. Udah keluar semua ini. jadi gini. Sebenarnya kita ikut klub untuk apa sih kan Iya. dari situ dulu. Ini tempat hobi kita. Terus kemudian kita keluar dari capek Senin sampai Jumat kita hiruk pikuk kerja. Kita terdiri dari berbagai macam profesi di sini, kumpul jadi satu. Kalau ditanya capek, kalau bicara kita secara manusiawi ya memang pasti capek. Tapi Capek, itunya nggak kita lihat. Iya, Kita di iya. sini punya keluarga baru, keluarga sendiri, kita kumpul bareng, kita guyu bareng, terus kemudian ini jadi sarana rendezvous kita. Iya, Udah gue iya. gak capek. Jadi akhirnya mindset itu yang kita ada dan terus terang kan selain bicara itu kan kembali juga ke internal kita keluarga. Alhamdulillah keluarga dukung. Ya nggak apa-apa. Toh temannya Ivan, temannya jadi tahu tuh tadi sempat diceritain bawa keluarga, bawa ini ya itu yang sekarang terjadi. Iya, Kita iya. setiap acara kita pasti melibatkan keluarga. Jadi ada kumpul segala macam. Jadi banyak saudara ya. Betul sekali. Jadi kalau ditanya balik tadi pertanyaan, capeknya apa? Insya Allah nggak ada capeknya. Kalau secara logika pasti ada capek. Tapi begitu, nanti malam kopdar ya, nanti kita ngumpul, asik nih. Ya udah deh, sekalian nunggu macet. Kalau kita kan begitu paling. Sebenarnya koordinasi antara ketua dengan sekjen ini seperti apa sih di organisasi yang seperti ini? Oke, jadi gini, sekjen itu. Kok dia ngelirik sih, kenapa sih? Lihat yang mau jawab siapa nih? Oh gitu ya, iya iya. Iya. Silakan. Jadi pasti gini, kalau sekjen itu orang kan ngelihatnya itu wakil ya. Iya, wakil dari Tapi ketua lah ya. Iya, sorry to say, kalau kita kan memang karena isinya orang-orang muda semua, kita berkreasi semua. Saya nggak mau wakil tuh member, itu ya. Jadi pada saat kita lagi diskusi, kita sharing ide, dan terus terang banyak ide-ide dari teman-teman yang Mas Ivan apalagi punya punya beberapa ide yang misalnya kayak kemarin kita mau anniversary atau kita kebetulan punya, saya agak lompat ya, kita punya satu divisi namanya Div Medcraft, media kreatif. Jadi kita terkait e-flyers, terus kemudian bikin video, kita ada rencana bikin saat kita touring gimana cara pengambilan videonya segala macam. Wis, iya. Itu Pengembangan lah itu ya. teman-teman yang jujur ya, teman-teman yang seperti Mas Ivan atau Mas Wira yang menurut saya jauh lebih ngerti, pasti mereka kasih input ke saya. Oke, Mas Arif sebagai ketua saya mau tanya, TVCI ini mau kemana sih sebenarnya nantinya gitu ke depan? Oke, kalau Atau ada saran misalnya nanti ada pergantian ketua, saran Anda sebagai ketua yang lama apa sih kepada ketua yang baru? jadi gini, kalau ditanya mau kemana, yang pasti jawaban kita standar sih. Kita mau berusaha tetap berdiri, eksis. Kan sekarang varian kendaraan macam-macamnya. Tapi yang kita saat ini tidak takut karena saat ini pabrikan masih produksi Vios. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada satu hal yang kita harus suka atau nggak suka, atau siap atau nggak siap harus kita hadapi, apa itu? Era digitalisasi. Iya. Makanya kemarin itu di kepengurusan kita saat ini yang kami paling tekankan adalah divisi media kreatif. Media kreatif, pengelolaan sosial media, kita harus kencang di situ. Kalau jadi gini, zaman dulu sekitar akhir 90-an atau awal 2000-an saat kita ikut klub atau komunitas, mungkin Bang Eri ya mungkin pernah ngerasain juga saat gimana sih dulu kita mempromosikan klub kita pada saat itu ya. Iya, iya. Percaya atau tidak, kita zaman dulu ya di satu komunitas atau klub itu kita berdiri di lampu merah kayak yang waktu itu orang jualan motor itu, kita bawa brosur, kita sebar-sebar, kita bagi, berharap dari 100
flyer yang kita sebar. 5 pada saat orang itu, dapatlah 5 orang 10 dapat. atau iya. Tapi kalau sekarang saya juga dapat masukan dari teman-teman juga yang jauh lebih muda dari saya, mereka jauh lebih pintar dari saya, bahwa kita main di sosial media. Ya. Kita kencangin, tapi bukan berarti asal main ya. Terkonsep dalam arti kita mau bicara apa nih? Kita bicara supaya orang juga kemudian tertarik. Ternyata ada edukasinya ya. Iya. Terus terang kalau bicara tadi, jadi kita tekankan di sosial media. Semua kontennya apa? Kita bicara konten berarti. Kontennya adalah seluruh aktivitas kita. Tadi saya sempat dengar ada musik, ada apa, ada satu hal yang lupa disampaikan bahwa di kepengurusan kita sekarang kita ada edukasi. Edukasi kita tidak hanya bicara musik, senang-senang juga. Kita juga ada bicara yang tadi bahu jalan itu kan kita nyinggung tentang undang-undang nomor 2029 kan, nomor 22. Nah, terus kemudian kita juga bicara soal coaching klinik tentang teknis. Kenapa sih kita harus pakai oli? Sebelum kita bicara merek satu oli Ya umum itu ya. seperti itu baru zooming lagi. Kenapa sih kita harus pakai radiator coolant misalnya? Jadi hal seperti itu kemudian oh iya ya. Jadi seperti ini nih, gue mesti ikut klub nih. Jadi orang dapat feedbacknya di situ. Nah, Iya, jadi tidak harus klubnya, tapi ada sesuatu yang edukasi orang jadi tertarik dengan klubnya nantinya gitu. betul. Jadi itu semua yang saat ini kami rangkum, kami kemas sedemikian rupa dan kita coba tayangkan di sosial media kita. Nanti Bang Heri coba mampir bahwa itu yang coba TVCI chapter Jakarta jalankan. Walaupun memang masih belum sempurna, tapi kita berusaha untuk jauh lebih baik. Itu aja. Iya, boleh tahu nggak Mas, model media kreatifnya seperti apa sih yang dikembangkan sekarang ini? Kita masih belum melangkah terlalu jauh. Kita karena ini juga masih cukup muda untuk divisi tersebut ya. Jadi paling hanya seputar apa yang akan kita tampilkan di media sosial dan apa yang akan kita buat seperti video. Contohnya? Kalau otomotif mobil terutama ya itu kan nggak lepas dari namanya video-video sinematik kayak gitu. Nah itu kita kemas di situ. Kita jadi ada bikin, ayo ngumpul yuk bikin video gini ya. Akhirnya kita bikin. Itu kita coba naikin di sosial media kita untuk jadi daya tarik jadinya. Iya. Itu sih. Apalagi pada saat touring tuh ada pengambilan kamera yang di mana gitu orang sebenarnya tertarik dengan pengambilan kamera itu doang, tapi lama-lama oh ini dari klub ini dan sebagainya. Jadi kan pada akhirnya ketika ngerasa punya views terus ngeliat video tersebut, jadi pengen dong mobil gue dibikin video kayak gitu, gitu. Daripada bayar orang. Jadi duit dong. Nah daripada mesti bayar, akhirnya untuk bikin video tersebut join ke kita kan, akhirnya kita bisa bikin bareng video. Iya. Ada tim kreatifnya emang. Kita sekarang udah juga dibentuk atau baru mau rencana? Udah dibentuk dan emang Rani itu memang masih baru ya, masih belum genap 2 tahun itu untuk orang-orang kita juga, member-member kita sendiri. Boleh gue tahu nggak jabatannya apa aja tuh tim kreatif tuh? Kameramen kah atau apa? Satu tim aja udah. Satu tim dia ngomongin ide kita mau bikin apa gitu. Kalau ide memang cenderung lebih dari divisi tersebut, cuma tidak menutup kemungkinan dari semuanya pengurus ataupun member mau bikin gini dong gini gitu. Terus ide kita tampung, kita kembangin, memungkinkan kan untuk kita bikin. Kalau memungkinkan ide kreatif yang terakhir apa sih yang dibuat gitu, yang sudah dibuat gitu, seperti apa gitu? Sinematik kita terakhir sarapan bareng dengan view mobil masing-masing. Itu paling nikmat. Sarapan paling nikmat. Lokasi di mana, Bang? Lokasi terakhir kita bikin Kemayoran video ya? di Kemayoran. Di deket MGK Kemayoran. Ini mobil yang di depan ini mobil siapa ente? Mobil saya dan mobil Mas Wahyu. Yang di atasnya ada apa tuh namanya? Mas Wahyu. Oh, punya Mas Wahyu ya. Itu cukup secara nominal untuk ngebangun mobil kayak gitu mahal juga ya? Lumayan. Oh lumayan. Baik lagi sih, setiap modifikasi itu pasti ada namanya pilihan. Ibaratnya ada yang pilihannya murah, ada yang pilihannya mahal juga. Yang pasti juga akan berpengaruh terhadap tampilan dan kualitas kan. Iya. Dan bahannya juga pasti jadi pengaruh kan. Iya. Dengan itu kalau kita mau milih cuman tampilannya aja, kita nggak mikirin kualitasnya, bahannya atau segala macam, jadi bisa jadi murah juga. Tergantung pribadi masing-masing ya. Betul. Nah, di kebetulan orangnya datang langsung nih. Iya, Mas Wahyu, saya mau tanya itu mobil keren banget depan. Dari yang awalnya standar itu ngebangunnya seperti apa sih? Kalau saya kebetulan suka usil, suka ngoprek, dalam artian suka tampil beda gitu ya. Karena kalau nih, referensinya dari mana? Ente sering lihat YouTube kah, majalah mobil atau apa kah? Banyak sih sebenarnya. Kalau dulu itu sering
ada tabloid otomotif ya. Zaman dulu. Iya. Sebelum populer internet. Kalau Iya, sekarang iya. Online. bisa lihat di Instagram itu ada banyak banget gitu. Either dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Kalau ide kenapa saya pasang roof box itu kebetulan karena saya sering keluar kota, bisa dibilang hampir tiap bulan sekali itu saya keluar kota. Kemudian menyadari bahwa Vios itu kan ada keterbatasan dari segi Tempat menyimpan ya. menyimpannya, apalagi sedan gitu kan. Kemudian juga karena sudah ada keluarga juga, jadi sepertinya butuh tempat ekstra Iya, untuk iya. menyimpan barang-barang gitu. Terakhir gue nanya deh, mau dilepas berapa itu mobil? Waduh, langsung ditawar. Enggak apa-apa kan. Boleh. Kalau mau dilepas tuh berapa itu mobil? Dengan semua yang nempel berarti ya. Garuk, Tanda kutip. ini garuknya kayak garuk pedagang banget ya. Dia udah mikir. Mikirin cuannya berapa nih? Iya. Mikir mau cuan apa mau kerja bakti gitu kan ya. Nah, Mas Wahyu ini sebagai apa, Mas Arif? Ini koordinator acara TVCI Chapter Jakarta. Enggak, acara tuh apa? Event kah atau? Ya, jadi Semua kegiatan kita Iya, yang semua koordinir kegiatan. dari Om Wahyu. Lebih ke Jadi arah cuman apa sih konsep acara aja. Termasuk yang mengkoordinir ketika acaranya berlangsung. Jadi yang in charge adalah Om Wahyu. Nah, tim produksinya, manpowernya tuh siapa gitu loh yang ngerjainnya itu semua? bareng-bareng. Buset. Gotong royong kita Om. Gotong royong. Iya. Jadi kita setup tim lagi BKO under Mas Wahyu. Tetap nanti itu kita jalanin nih. Maunya apa, konsepnya apa? Mas Ivan udah kasih konsep, kasih ide, mau ini. Oke, kita jalanin. Bisa kan? Oke, paling itu. Oke, yang terakhir ada yang mau disampaikan dari ini dulu deh, dari Ivan. jabatan Mas Arif ya. Sekalian promosi bahwa terima kasih Beat Radio kita kerjasama kita untuk seluruh pendengar Beat Radio di seluruh Indonesia, di jaringan seluruh Indonesia. Seluruh Luar negeri Indonesia. ya. Bahwa kita itu klub terbuka buat pendengar setia Beat Radio dimanapun berada dan memiliki sedan Vios. Yeah. Yang tadi syaratnya harus punya sedan Vios. Silakan bergabung Sampai dengan generasi kita. keempat boleh. Silakan. Dan khususnya yang domisili di Jakarta ya, di Jakarta kalau pengen kumpul, pengen ngulik lebih tahu, lebih dalam, kita silakan join, silakan gabung. Kita setiap 2 minggu sekali hari Jumat ya, tuh di Alaris Cafe, Tendean. Atau kemudian kalau penasaran sama kita, follow IG-nya @viosjakarta. @viosjakarta. Sehingga bisa tahu semua aktivitas kita. Itu dari saya, Mas Ivan. Nah, Tolong jangan lupa. ganti saya gitu. Tolong ganti saya. Ya, untuk penutup berarti kan lu lebih ke closing statement ya. Iya. Stay tune di beatradio.id. Itu aja. Itu aja. Mantap. Mas Wahyu, dia masih mikir gue jual berapa. Enggak. Kalau dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang orang semua ya, orang yang ada yang benar. Kagak ada yang bener. Gue mau nanya lu tapi lu nggak punya SIM, gimana tuh? Sekarang udah punya ya? Ya silakan. Gue boleh ngomong deh, silakan. Oke, dari gue penutup, kalau dari Vios Jakarta pasti keanggotaan ketemu gue. Jadi kalaupun mau join, monggo langsung hubungin akun @viosjakarta. Iya. Ketemunya Wira, si anggota TVCI Chapter Jakarta. See you di Wis. kopdar berikutnya. Ya udah, terima kasih semuanya. Oke, Kita terima ketemu kasih, lagi Big Bang. minggu depan apa? Bulan depan. Oh, bulan depan ya. minggu Bulan depan. ketiga. Terima kasih untuk TVCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.